Assalamualaikum, perkenalkan nama kakak Eva Sitianingrum, biasanya dipanggil Kak Eva. Nah, di sini saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Suku Agni dan Suku Forest. Nah, jangan ditutup dulu ya channelnya. Yuk kita saksikan bersama-sama sama Kak Eva. Pada suatu hari yang cerah, terdengar suara tangisan bayi yang baru saja lahir di dunia. Anak itu diberi nama Ting. Ting merupakan salah satu suku Agni yang suku Agni itu tempat tinggalnya tidak jauh dari hutan. Dan suku Agni itu dipimpin oleh Raja Rajapaksa. Nah, ini adalah rajanya. Di tengah suku Agni ada seorang Pak Petua. Dia adalah petua yang ada di suku Agni. Ketika Ting mulai dewasa, akhirnya Ting memutuskan untuk berhati dengan Pak Petua. Hari demi hari, Ting mulai berhati dengan Pak Petua. Ting berhati dengan keras, hingga akhirnya Ting mulai bisa mengendalikan api yang ada di dalam tubuhnya. Akan tetapi, di saat Ting melakukan latihan, Ting mulai bosan dengan latihannya. Ketika matahari mulai terbenam, Ting mulai berpikir, kemanakah matahari itu pergi? Karena keinginan rasa tawan Ting yang sangat tinggi, akhirnya Ting memutuskan untuk pergi meninggalkan suku Agni. Tanpa sepengetahuan orang lain, Ting mulai pergi meninggalkan suku Agni. Dengan berbekas cahaya yang ada di dalam tubuhnya, akhirnya Ting mulai berlari jauh mencari matahari itu yang hilang di tengah hutan. Ketika Ting mulai berlari, Ting mulai terkejut. Di hadapannya sudah ada air sungai yang mengalir. Dan akhirnya, Ting yang seorang diri mulai bingung bagaimana cara Ting bisa menyeberangi sungai. Dan akhirnya, Ting mengambil bebatuan yang ada di hadapannya dan melemparkannya supaya Ting bisa menyeberangi sungai. Dan akhirnya, Ting bisa menyeberangi sungai dan sampai di ujung sungai. Sesampainya di pinggir sungai, Ting merasa sangat gembira karena Ting sudah bisa berhasil melewati sungai. Dan akhirnya Ting memantapkan kakinya, melangkah, menginjakkan kakinya ke tanah. Dan tidak sengaja Ting menginjak daun kering yang ada di dalam tanah. Dan seketika Ting terkejut ketika daun kering itu terbakar. Dan akhirnya Ting mulai panik dan takut. Kemudian kembali ke rumahnya dengan melempar bebatuan tadi dan melompatnya. Dan pergilah ke rumah. Ketika Ting berlatih dengan Pak Petua, Ting bertanya kepada Pak Petua, apakah dulu Pak Petua pernah pergi meninggalkan suku Agni? Dan Pak Petua menjawab, tidak. Memangnya kenapa? Apakah kamu pernah pergi meninggalkan suku Agni? Pak Petua berpesan kepada Ting, jangan pernah sesekali kamu pergi meninggalkan suku Agni, apalagi kamu pergi ke hutan. Itu sangat berbahaya untuk kamu. Sudah, jangan pikirkan itu. Mari kita lanjutkan latihan kembali. Setelah selesai berlatih, Pak Petua bertanya kepada Ting, apakah kamu pernah meninggalkan suku Agni? Apalagi kamu pergi menuju ke dalam hutan. Kemudian Ting bercerita kepada Pak Petua, saya pernah pergi meninggalkan suku Agni, kemudian masuk ke dalam hutan. Dan ketika saya masuk ke dalam hutan, saya tidak sengaja menginjakkan daun kering dan kemudian membakarnya. Mendengar cerita Ting, kemudian Pak Petua bercerita sewaktu Pak Petua masih kecil pada Ting. Dulu, sewaktu saya masih kecil, saya pernah pergi menyeberangi sungai dan masuk ke dalam hutan. Ketika saya masuk ke dalam hutan, saya bertemu dengan sosok makhluk yang berwarna biru mengeluarkan cahaya. Seketika saya terkejut, kemudian saya berlari menyeberangi sungai dan kembali ke suku Agni. Akhirnya Ting berlari ke rumah Pak Petua. Sesampainya di rumah Pak Petua, Ting mulai berlatih
dan Pak Petua. Selesai berlatih, Tim bertanya kepada Pak Petua, apakah suku kita ini berbahaya jika berada di luar sana? Pak Petua menjawab, tentu saja, karena suku kita ini sangat berbahaya. Apalagi di dalam tubuh kita ini terdapat api yang bisa membakar apa saja. Lalu Tim bertanya, apakah kita bisa mengendalikan api yang ada di dalam tubuh kita? Pak Petua menjawab, tentu saja bisa. Lalu Tim menjawab, bagaimana caranya? Lalu Pak Petua mengajarkan kepada Tim. Setelah selesai berlatih, Tim lalu pulang menuju rumahnya untuk memberitahu kepada ibunya bahwa Ting sudah bisa mengendalikan api yang ada di dalam tubuhnya. Setelah selesai berlatih di rumah Pak Petua, akhirnya Ting tiba di rumah dan memperlihatkan keahliannya bahwa Ting sudah bisa mengendalikan api yang ada di dalam tubuh Ting. Kemudian Ting memperlihatkan kepada ibunya. Kemudian ibu Ting marah. Ibu Ting tidak suka. Akhirnya Ting kecewa. Kemudian pergi ke atas bukit. Ketika Ting berada di atas bukit, Ting melihat sesuatu berada di dalam hutan. Ting melihat cahaya berada di dalam hutan. Akhirnya Ting turun dari di atas bukit dan menyeberangi sungai. Sesampainya di pinggir sungai, Ting terkejut melihat ada sesuatu di hadapannya. Dan ternyata Ting melihat ada sosok makhluk bertubuh bulat, memiliki mata dan memiliki mulut. Seketika Ting pingsan. Kemudian Ting dibawa lari oleh makhluk tersebut. Setelah Ting sadar, Ting terkejut melihat di sekelilingnya dan penuhnya dengan tumbuhan hijau. Ting terkejut, ternyata Ting sudah berada di tengah hutan. Tiba-tiba datanglah Ratu Forest. Kemudian Ratu Forest bertanya kepada Ting, bukankah kamu adalah suku Agni? Lalu Ting menjawab, iya. Kemudian Ratu Forest bertanya, mau apa kamu kemari? Dan Ting menjawab, semalam saya melihat cahaya berada di tengah hutan. Kemudian saya mengejarnya. Dan tiba-tiba saya terkejut hingga saya tidak sadarkan diri. Kemudian Ratu Forest bertanya, siapakah yang membawanya kemari? Dia berkata, saya yang membawanya kemari. Kemudian Ratu Forest menyuruh Ting untuk pulang. Kemudian Ting menjawab, saya tidak mau pulang, saya ingin tinggal di sini semalaman. Kemudian Ratu Forest pulang ke rumahnya. Dan Ting mengikuti Ratu Forest tersebut. Dan Ting baru tahu bahwa yang menolongnya semalam adalah anak dari Ratu Forest. Kemudian Ting pergi untuk berjemur supaya bisa mengembalikan energi yang ada di dalam tubuhnya. Ketika matahari mulai terbenam, akhirnya Ting pergi ke atas bukit sendirian. Sesampainya di atas bukit, Ting melihat tumbuh-tumbuhan berada di bawah sana. Nah, Ting melihat tumbuhan berwarna hijau yang sangat segar dan sangat indah. Dan tidak lama kemudian, datanglah Blue yang telah menolongnya semalam. Dan Blue menghampiri Ting dan menemaninya. Pada keesokan harinya, Ting diantar oleh Blue sampai di perbatasan sungai. Dan akhirnya Ting pergi ke suku Agni. Sesampainya di suku Agni, Ting disambut oleh dari suku Agni tersebut. Mereka menyambutnya dengan gembira. Setelah itu, Ting bercerita
kepada suku Agni tentang pengalamannya selama berada di dalam hutan. Suatu saat terjadilah kebakaran hutan karena ada salah satu suku Agni yang berusaha menyusup masuk ke dalam hutan dan membakar semua tumbuhan yang ada di hutan. Semua penduduk Forest panik dan mulai meninggalkan rumahnya dan menjauh dari api karena tidak mampu memadamkan apinya. Api itu sangat besar hingga membuat suku Forest menjadi benci dengan suku Agni. Dan suku Forest ingin membalas semua perbuatan yang telah dibuat oleh suku Agni. Dan disitulah terjadilah peperangan antara suku Agni dan suku Forest. Ketika matahari mulai terbenam, Ratu Forest membuat aliran mengarah ke suku Agni, dan itu berhasil. Kemudian Raja Agni menghampirinya di pinggir sungai dan berteriak, "Hai kau, Ratu Forest, mau apa kamu dari kami?" Kemudian Ratu Forest berkata, "Kamu mau apa dari kami hingga kamu membakar rumah dan hutan kami?" Kemudian Raja Agni menjawab, "Kami tidak pernah membuat ataupun berniat untuk membakar rumah dan hutan kalian." Kemudian Ratu Forest menghampiri Raja Agni, dan mereka berdua membuat kesepakatan untuk menangkap siapa yang berusaha menyusup ke dalam hutan dan akhirnya membakar hutan. Pada saat siang hari, akhirnya suku Agni berjaga-jaga di pinggir sungai dan suku Forest berjaga-jaga di dalam hutan. Ketika suku Forest sedang berjaga di dalam hutan, tiba-tiba terjadilah kebakaran. Nah, akhirnya salah satu dari suku Forest menghampirinya dan mengepungnya. Setelah terkepung, kemudian pelaku berlari dan sampai di pinggir sungai. Tiba-tiba terpleset dan jatuh ke dalam sungai. Nah, setelah itu suku Forest membawanya ke suku Agni untuk diberi sanksi. Setelah diberi sanksi, ternyata yang telah menyusup masuk ke dalam hutan itu adalah Pak Ketua, karena Pak Ketua penasaran dengan yang ada di dalam hutan hingga membuat kebakaran hutan. Dan akhirnya Ratu Forest telah memaafkan kesalahan yang telah diperbuat oleh salah satu dari suku Agni. Dan kini akhirnya Ratu Forest dan suku Agni telah membuat kesepakatan untuk hidup bersama. Akhirnya suku Agni dan suku Forest telah hidup berdampingan. Mereka saling tolong-menolong dan hidup bersama satu sama lain. Jadi, hikmah yang bisa kita ambil dari dongeng tersebut, kita harus belajar untuk saling memaafkan dan saling tolong-menolong. Cukup sekian cerita dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.